Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aizan afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita hingga kita di 10 hari yang pertama di bulan Rajab, bulan tempat kita hari ini menanam, tempat kita menyemai benih kebaikan, menanam kebaikan, tempat kita mengumpulkan banyak sekali biji-bijian kebaikan. Kemudian kita mulai menyiapkan tanah-tanah kebaikan yang kemudian kita tanam biji kebaikan tadi. Harapannya semakin banyak benih-benih kebaikan yang hari ini kita kumpulkan di bulan Rajab ini. Kemudian segera kita tanam, kemudian harapannya nanti mulai tumbuh dan mulai kita semai, kita tumbuh suburkan, kita siram, kita pupuk di bulan Sa'ban nanti. Sehingga kalau Rajab itu bulan biji, bulan benih, kemudian Sa'ban itu adalah bulan berbunga. Nah, harapannya nanti tanaman kebaikan yang kita tanam di bulan Rajab ini terus berbunga, bermekaran dan indah di bulan Sa'ban nanti, dan kemudian berbuah di bulan Ramadan. Karena tanaman itu tidak akan pernah berbuah sebelum dia berbunga, gitu ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, sehingga ketika kita memahami ini dan kemudian melaksanakan, insya Allah ini bagian dari cinta dan kasih sayang Allah berikan kepada kita sekalian. Para santri yang mulia, selanjutnya kita juga bersolat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang apa? Masih tentang apa? Mahabbatullah, ya, tentang mahabbatullah, dan kita insya Allah hari ini kita akan masuk pokok bahasan yang berjudul Ayatul Hub. Ya. Apa judulnya, pokok bahasanya? Ayatul Hub. Apa artinya itu? Tanda-tanda cinta. Tanda-tanda cinta, ya. Nah, masih dengan maroji, diantaranya adalah kitab Rawdatul Muhibbin, ya. Kemudian nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian nanti kita juga buka Risalatul Hub. Ada kitab Risalatul Hub. Apa Risalatul Hub itu? Surat cinta. Yang ditulis oleh As-Syaikh Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. Dari dua kitab klasik ini, ada dari dua kitab legendaris ini kita akan coba membahas tentang
ayatul hub. Ya, Ya. ayatul hub. Nah, namun sebelum itu misalnya ditanyakan, misalnya ada pertanyaan buat panjenengan, kira-kira seusia panjenengan ini, ya, seusia panjenengan ini, ya, yang rata-rata usianya di atas 30 ya, di atas 30, di atas 40, di atas 50, di atas 60, wonten di atas 60? Belum Belum ya. Berarti 30, ada 30? ada. Ada. Berarti usia panjenengan antara 30 sampai 60 gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau ditanyakan ke panjenengan, misalnya nih, saya nanya ke Bu Natewi, kira-kira Bu Natewi, penting nggak sih Iya, di Ustaz. usia-usia yang sudah demikian ini kita belajar tentang makna cinta dalam Islam? Penting, Ustaz. Penting Kenapa sekali, penting? Ustaz. Karena supaya kita mendedikasikan kita lebih cinta lagi kepada Allah, tidak mencintai dunia. Karena di waktu muda kita sia-siakan. Begitu tua kita dapat petunjuk, dapat hidayah untuk menuntut ilmu agama, ya harus diperjuangkan sampai akhir hayat. Semoga di usia yang sudah tua ini bisa berguna buat orang lain. Itulah hidup yang paling berarti kalau kita bisa berguna buat orang lain. Ya, Terima kasih Ustadz. oke. Baik, jadi itu curahan hatinya Bu Natewi. Ya, jadi kalau pernah saya sampaikan, kita bahas di beberapa tahun yang lalu bahwa sesungguhnya rahasia kehidupan itu ada di dua huruf, ya, yaitu huruf H dan huruf Ba. M. Itu Ba. al-hub, gitu ya. Jadi rasa kehidupan itu ada di al-hub, gitu ya. Barang siapa yang bisa memaknai al-hub, maka dia akan terbuka pada dirinya rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini, rahasia-rahasia yang ada dalam diri kita, gitu ya, gitu ya. Al-hub. Nah, kalau al-hub itu rahasia kehidupan, berarti apakah dia hanya cocok dipelajari oleh anak muda? Tidak. Tidak Tentunya Ustadz. tidak. Apakah tidak cocok buat anak-anak? Betul. Anak-anak perlu Cocok nggak juga. diajarin al-hub? Perlu Ustadz. Perlu. Perlu. Apakah hanya cocok untuk mereka yang usia dewasa? Tidak juga Tentunya Ustadz. tidak. Apakah tidak cocok untuk usia tua? Tentunya tidak. Cocok Ustadz. Pokoknya kita telah mengajarkan al-hub ya, misalnya ke anak-anak kita mulai dari kandungan itu al-hub sudah diajarkan sampai nanti usia tua gitu. Berarti tentunya disinilah kemudian tahapan-tahapan yang disebut dengan kematangan cinta, gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, gitu ya. Kalau ditanya, misal satu lagi nih, ini yang usianya di atas 50 sinten malih nih. Saya Ustadz. Oke, coba Ustadz mau bertanya. Kira-kira menurut panjenengan, Pemariati nggih nih? Oke. Ya, kalau ditanyakan menurut panjenengan, perlu nggak sih seusia panjenengan kembali mempelajari tentang makna dan hakikat cinta? Perlu Ustadz. Nah, kenapa dijelaskan? Menurut saya ini ada dua hal ya Ustadz, untuk dunia juga untuk akhirat. Yang pertama untuk dunia supaya kita punya semangat hidup, tetap bersemangat untuk hidup. Karena kalau nggak ada rasa cinta, mungkin kita males, ngapa-ngapain males gitu. Nah, terus ini semua semangat hidup itu juga menuju ke akhirat, yaitu untuk lebih semangat lagi dalam beribadah untuk lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ternyata kita perlu belajar al-hub karena al-hub itu spirit ya, ruh dan semangat. Ya, ruh dan semangat untuk menggapai kehidupan lebih baik di dunia dan kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat. Gitu. Nah, kenapa ini saya tanyakan? Karena saya ingin sedikit menyampaikan tentang hasil penelitian terbaru tentang the golden age, ya, masa usia keemasan. Ya.
Masa usia apa? Masa Keemasan gitu ya. Kalau dalam ilmu psikologi barat, dalam ilmu perkembangan anak-anak, ya konsep barat nih ya, bahwa the golden age, masa keemasan itu umur 1 sampai 7 tahun. Itu masa keemasan. Karena masa-masa itu umur 1 sampai 7 tahun ini masa-masa di mana ya, masa-masa di mana otak anak memiliki kemampuan prima gitu ya. Sehingga apapun yang dia dengar langsung tersimpan ke otak bawah sadar. Apapun yang dia dengar langsung menjadi pengetahuan bagi dirinya gitu ya. Jadi, apapun yang dia lihat gitu ya, langsung menjadi ilmu bagi dirinya gitu ya. Gitu. Itu menurut konsep apa? Barat. Konsep Barat. konsep barat. Gitu ya, konsep barat. Tetapi ada penelitian baru ternyata tidaklah demikian gitu ya. Jadi ternyata masa keemasan, ya, masa emas itu maksudnya usia emas itu justru 50. di sepertiga usia yang terakhir. Di sepertiga usia yang terakhir. Gitu ya. Maksudnya apa itu? Di sepertiga usia terakhir itu berapa? Usia berapa nih? 50-an Ustadz. Iya, Masya Allah. Jadi ternyata jadi dilihatnya dari hadis Nabi bahwa a'marul ummati, umur umatku itu kata Nabi baina sittina ila sab'ina. Antara 60 sampai 70. Berarti kalau sepertiga yang terakhir berarti mulai umur berapa? Misalnya 60 dibagi menjadi 3, berarti 40 Ustaz. 40 ya, berarti mulai 40 ke atas ini masa keemasan kata Nabi. Jadi kenapa kemudian kok Nabi Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi seorang nabi rasul umur 40 tahun. Ternyata ada rahasianya itu. The golden age, masa keemasan yang gemilang, pikiran yang matang, hati yang teduhnya luar biasa itu di sepertiga usia yang terakhir yaitu 40. Dan itu usia siapa? Usia 40 ke atas ini. Banyak paling di sini Ustaz. Usianya siapa? Umatnya Rasulullah. Ayo ngaku yang 40 Usia saya tahun. Ustaz. Ya, itu dia. Usia panjenengan. Ya, mungkin tidak hanya panjenengan, juga usianya Ustaz. Artinya apa? Berarti kita itu sebenarnya ya masuk masa-masa yang gemilang seharusnya gitu. Kita masa-masa yang dahsyat gitu ya. Berarti kalau jenengan hari ini kok istiqomah dalam tilawatil Quran, istiqomah dalam zikrullah, istiqomah di dalam thalabul ilmi, gitu. Ini karunia yang tak bertepi dari Allah. Karena banyak yang usia-usia sepertiga usia yang terakhir justru dibuat kerusakan. Kok panjenengan hari ini kok berada di gitu ya, di lingkungan kebaikan, kemudian ada spirit dan semangat untuk menggapai ilmu Allah, menggapai cinta Allah, menggapai kebaikan dunia akhirat, ini adalah apa? Ini adalah iya, kebaikan yang luar biasa gitu. Maka kalau sudah masuk 40 tahun ke atas itu kita mengatakan ya ahlan wa sahlan, masa tua yang penuh dengan kebaikan. Selamat datang masa tua penuh dengan kebaikan gitu ya. Yang gitu ya. Kan ada sebagian orang soleh di zaman dahulu itu berkata, masa muda penuh dengan keburukan,
sementara masa tua penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, gitu ya. Kan gitu. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan, nah, beliau pernah menegaskan kan, ma yasurruni an mittu tiflan wa anni lam akbur fa'arifu rabbi, gitu ya. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu sampai mengatakan bahwa aku berharap tidak dimatikan saat usiaku masih muda. Wa anni lam akbur, ya. Aku ingin menjadi tua. Kenapa menjadi tua? Fa'arifu rabbi, agar aku mengenal Robku. Ya, gitu. Biar aku mengenal Robku. Maka dalam kitab yang lain, dalam Tarikh Madinah Dimashqi, ada kisah yang diceritakan oleh ulama namanya Al-Asma'i, gitu ya. Jadi Al-Asma'i berkata, suatu hari ada seorang ulama, seorang wali namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini memasuki sebuah masjid. Ketika masjid ada, di situ ada laki-laki yang sedang berzikir, laki yang tua renta. Tua renta itu berarti gimana? Usia berapa kalau tua renta nih? 70-an. 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 60 ke atas. 70? 70, 90. 70? Kalau 70 ke atas ya. Nah, gitu ya. 70 ke atas itu usia renta, tua renta. Nah, itu kan? Ketika kemudian Syekh ini mendatangi, ya wali ini mendatangi orang tua renta ini, setelah itu berkata, Assalamualaikum ya Syekh, gitu. Jadi panggilan Syekh itu ada 3 pengertian. Pengertian pertama, Syekh itu adalah orang sudah tua renta. Kalau di Arab setiap orang yang tua renta panggilannya Syekh. Itu ya. Yang kedua, Syekh itu panggilan untuk mereka yang alim. Seorang alim yang dia mengajarkan ilmu Allah kepada orang lain. Itu ya. Berarti Syekh yang kedua ini alim yang usia tua, juga alim usia Muda. Jadi ada yang orang masih muda dipanggil Syekh, ya, karena dia alim. Ya, kemudian ada Syekh usia tua karena juga alim. Ada 3 itu, ada 3 panggilan Syekh itu ya. Nah, kemudian sekali lagi Sulaiman bin Abdul Malik bertanya, ya Syekh, apakah engkau lebih suka kepada al-maut? Kamu suka nggak terhadap kematian? Gitu ya. Nah, jadi wali ini bertanya kepada orang tua ini, wahai orang tua, apakah engkau suka kematian? Ya, gitu ya. Bagaimana jawaban orang tua ini? Lah, gitu ya. Udah tua renta loh, ditanyai suka nggak kematian? Maka jawabnya apa? Lah, tidak, gitu ya. Kalau mungkin bahasa orang Madurnya no, gitu ya orang gitu. Iya. Kalau bahasa kromo Inggilnya apa? Boten. Boten ya. Kemudian ditanya lagi, limada? Emang kenapa emang? Coba jelaskan. Kenapa kok nggak suka kematian padahal usia sudah usia? Tua renta. Usia apa? Usia tua renta. Nah, kemudian baru ketika ditanya mengapa gitu ya. Kenapa sih kok nggak suka kematian? Maka orang tua renta ini mengatakannya begini. Masa mudaku dan keburukannya telah berlalu. Dan masa tua dan kebaikannya telah datang. Gitu, 2 jawabannya gitu. Masa mudaku dan keburukannya telah Berlalu. dan masa tua dan kebaikannya telah datang. Maka jika aku berdiri, aku selalu mengucapkan bismillah. Dan ketika aku duduk mengucapkan alhamdulillah. Dan aku begitu menyukai keadaan seperti ini. Gitu ya. Itulah bahasanya, itulah kondisi ketika sudah usia apa tadi? Iya, usia tua gitu ya. Nah, gitu ya. Maka Ustadz baca beberapa biografi ulama-ulama besar itu
mereka banyak yang mulai menyadari pentingnya ilmu Allah, ilmu kampung akhirat kan gitu. Itu ketika sudah usia dewasa, usia tua, mereka mulai, oh ya Allah, penting belajar ilmu Allah, penting ikut kajian gitu, penting sekali gitu ya. Nah, akhirnya mereka bersungguh-sungguh, akhirnya banyak yang jadi ulama-ulama besar. Gitu ya. Ada yang umur 36, dia baru, akan ada kisah itu. Di sebuah masjid ada lagi menunggu waktu sholat, ada seorang udah berusia ya, gitu. Datang ke masjid langsung duduk. Masuk masjid langsung apa? Duduk. Duduk. Kemudian ada yang nyamperin dan mengingatkan, kalau masuk masjid ketika iqamat belum dikumandangkan, maka silahkan berdiri dulu untuk melaksanakan sholat apa? Tahiyatul masjid. Iya, sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian ketika diingatkan begitu, dia itu down. Dan itu dia merasa, ya Allah, masalah kecil ini aja nggak tahu saya, gitu ya. Nah, kemudian sejak itu dia bertekad, aku akan belajar ilmu Allah, begitu. Akhirnya dia dengan bersungguh-sungguh, gitu ya. Maka ternyata dengan kesungguhan itu, kan itu, akhirnya, gitu ya, dia akhirnya menjadi ulama besar, gitu ya. Kemudian baca sendiri dan nyari tahu sendiri, nggih. Siapa ulama-ulama besar yang dia belajar ilmu Allah di usia tua. Banyak ya. Ada yang tahu betul siapa yang bisa cerita yang tadi? Siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau baca itu gampang lupa, Ustaz. Kayaknya sudah pernah baca tapi Jadi banyak ulama-ulama yang belajar di usia tua gitu, banyak gitu ya. Ya. Siapa kira-kira contohnya ya. Salah satunya adalah ya. Misalnya kalau jenengan pernah dengar Imam Ali Al-Qisai. Ini seorang Pak Imam Qiraat, pakar nahwu, pakar bahasa. Nah, beliau ulama yang belajarnya lambat. Maksudnya lambat itu ketika usia sudah nggak muda lagi. Tapi dia begitu serius, kemudian apa? Dia menjadi seorang alim. Ya gitu ya. Nah, ini siapa ini Imam Ali Al-Qisai ini? Oh, yaitu seorang wali, seorang ulama di zaman Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Jadi kayak gitu. Ya, dia itu ahli. Kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan bahwa yang barusan meninggal adalah ahli ilmu fikih dan nahwu. Kayak gitu ya. Begitu dia meninggal, dia mengatakan ilmu fikih dan nahwu telah dikebumikan hari ini gitu. Kan ilmu itu akan meninggal bersama dengan orang yang meninggal gitu. Yang punya ilmu itu, kecuali ilmu itu telah diajarkan. Diwaris. Ya. Mungkin jenengan pernah dengar misalnya Abu Bakar Ar-Razi misalnya ya. Abu Bakar Ar-Razi itu dulunya masa mudanya seorang penyanyi ya. Tahu penyanyi? Ya. Penyanyi, dan dia itu selain itu dia kalau pegang alat musik dia itu penabuh gendang. Tapi ketika usia beranjak tua, dia tiba-tiba membenci pekerjaannya itu. Sebagai penyanyi, menganggap tidak pas. Setelah itu dia memutuskan untuk belajar ilmu kedokteran, ya, ilmu filsafat, ilmu agama, sampai akhir pada usia apa? Di atas 40 tahun. Gitu ya. Apa yang terjadi? Kita mengenal ada seorang dokter dan ulama yang sudah kita pelajari dan di ITN, namanya Ar-Razi.
beliau menulis kitab tentang dunia kedokteran, ensiklopedis kedokteran sebanyak 30 jilid. Namanya ada kitab Al-Hawi. Dia itu belajar di atas 40 tahun. Belajar apa? Ilmu kedokteran. Jenengan kalau masuk ITN umur berapa? 40. Nah, Hampir 50. Masya Allah, di atas 40 ya. Tapi ini Ar-Razi akhirnya bisa menulis sebuah kitab. Kitab yang lain tahu nggak berapa kitabnya beliau? Selain Al-Hawi sebanyak 30 jilid yang berisi ensiklopedi kedokteran Islam, dia juga menulis kitab sebanyak 250 kitab. Padahal dia baru belajar ilmu agama dan ilmu kedokteran usia di atas 40. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi masih banyak lagi ya. Kalau jenengan pengen tahu lagi ya, mungkin pernah dengar ya, seorang namanya Syekh Khalid Al-Azhari. Dia baru belajar di usia yang tadi yang bisa ceritakan. Ya, dia sholat apa? Sholat tahiyyatul masjid tidak mengerti. tahu. Tidak tahu ngerti. Dia itu umurnya 36 tahun saat itu. Sering dibully oleh temannya. Tapi di usia segitu dia kemudian memantapkan dirinya untuk belajar. Akhirnya dia belajar ilmu lughah. Ya, ilmu bahasa. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Seorang Imam Ibnu Malik ya pernah berkata gitu ya. Idza katabal ya ulumu minhan ilahi ya. Jadi jika memang ilmu itu beasiswa dari Allah dan pemberian spesial, tidak menutup kemungkinan orang-orang mutakhir, orang-orang tua ditemukan sesuatu yang sulit ditemukan di usia mutakadimin, usia muda. Jadi maksudnya gini, bisa jadi orang belajar ilmu di usia tua itu mendapatkan keistimewaan daripada mereka yang belajar di usia muda. Gitu ya. Ya ini kayaknya Imam Ibnu Malik ini ingin motivasi sama kita. Kalau kita terlambat belajarnya jangan minder. Jangan minder. Jangan minder. Ternyata belajar di mutaakhir gitu ya. Itu mendapatkan sesuatu yang hebat yang belum tentu didapatkan oleh mutakadimin. Mutakadimin itu orang yang belajar sejak kecil. Kecil. Gitu ya, itu ya. Kalau belajar sejak kecil bagus nggak? Bagus juga sih. Bagus lah ya. Ya bukan berarti tidak bagus bisa belajar sejak kecil. Itu juga bagus. Tapi makanya kan berarti gimana kalau ada mungkin pernah dengar ya. Al ilmu fi sighari kan nafsi ala hajar gitu ya. Pernah dengar nggak nih? Kenapa nih Bu artinya? Ilmu. Kan kita gini atau gini nih ada mahfudzat itu peribahasa ata'allumu fis sighar ya kan naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ta'allumu fil kibar, belajar di usia tua kan naqsi 'alal ma'. Ya, belajar waktu dewasa, waktu tua bagikan mungkir pada air. Nah, ini kali mahfuzat ini peribahasa ini bisa iya, bisa tidak ternyata. Ya, kalau bisa iya, bisa tidak dan tidak sepenuhnya benar karena ini bukan wahyu, tapi mahfuzat itu hanya sekedar peribahasa. Orang yang belum belajar di usia sighar itu muda, tiba-tiba dia baru belajar di usia tua, kalau baca ini dia akan down. Ya, seperti mengukir pada air. Maka pantas aku lupa melulu. Ya seperti yang hari ini tidak hadir gitu.
Bayang. Gitu kan? Ternyata tidak. Ada penelitian baru tuh justru masa keemasan di atas 40. Kalau 40 itu kalau belajar serius. Seperti dengan serius nggak sih? Serius, Ya Allah, Ustaz. serius. Iya. Karena usia kematangan itu kalau belajar pasti Serius. Serius. Jadi kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, inilah ini untuk menjadi motivasi kepada kita bahwa ya justru ini masa-masa hebat kita. Ya, gitu ya. Masa-masa hebat kita, masa-masa usia kita yang hebat ya. Disebut dengan masa emas itu, kan itu kan. Ayo kita bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu Allah. Agama, ilmu Itu Allah. nggih. Iya, Ustaz. Kita alhamdulillah kalau begitu. Nah, terkait dengan hal ini, sekali lagi ayo kita sudah semakin bersemangat ya. Kalau ditanya apakah sudah telat Ustaz kalau belajar di usia ini? Tentunya Tidak, Ustaz. kalau ditanya enggak, kalau Tidak. ditanya pasti jawabannya yang benar telat. Tidak ada yang telat. Enggak, kalau ditanya belajar di usia 40 tahun atau 36 tahun ke atas telat. Ngapain aja coba selama 40 tahun ini? Belum dapat hidayah, Ustaz. Alasannya begitu. Gitu kan? Nah, gitu ya. Tapi kalau ditanyain kira-kira belajar di usia sekarang kira-kira ada manfaatnya nggak besar? Manfaatnya banyak nggak? Banyak. Kalau telat sih, ya kalau bicara tentang waktu pasti telat kalau baru belajar di usia sekarang kan gitu kan. Tapi apakah ini ada manfaatnya besar? Apakah bisa menghasilkan karya besar? Bisa. Toh banyak kok ulama-ulama yang hebat-hebat ketika belajar di atas 36 tahun, di atas 40 tahun. Tapi memang kudu serius. Kudu sungguh-sungguh. Kan gitu kan. Maka sering saya sampaikan toh, orang itu Ustadz apa namanya? Ingat kata-katanya ini kiai ya, gurunya Ustadz. Udah sepuh gitu ya, kiai itu mengatakan, lek wis tuwa iki arep ngopo? Lho, arep ngopo lek wis? Yo, ini maknanya dalam. Lek wis tuwa arep ngopo? Lah arep ngopo lek wis? Kan gitu. Usaha kita itu seharusnya sudah usia kematangan, bukan lagi usia-usia yang bahasanya melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Usia tua pikirannya masih anak-anak. Usia tua omongannya masih omongan yang seperti anak-anak yang tidak merasa salah. Kalau anak-anak itu kan begitu nggih. Apapun yang dilakukan dia merasa benar. Karena kalau anak-anak itu belum pertimbangan akal. Pertimbangannya ya pokoknya dia nafsu, keinginan. Makanya kalau anak itu punya keinginan sesuatu, dia akan berusaha bagaimana mendapat, dia nangis, dia kemudian ngamuk begitu. Kalau anak gitu dah. Coba yang sudah masih punya anak kecil atau punya cucu, ngoten niku mboten? Iya, Ustaz. Nah, ngoten. Tidak hanya anak-anak yang usia balita ya, usia muda gitu. Itu gitu. Kalau memiliki sesuatu kadang ya kalau pengen sesuatu dia bilangnya harus. Harus, iya Ustaz. Gitu nggih? Betul Ustaz, Masya Allah. Artinya apa di sini kita bisa belajar bahwa ya kita itu kalau matang, usia kita matang, maka kita bisa menempatkan diri. Kan itu kan? Kalau bahasanya berarti dewasa. Dewasa itu teduh. Teduh itu kalau berpikir jernih, hatinya suci, kalau berkata-kata ya kalau panjenengan
pernah dengar syairnya alamate anak soleh itu ya yang Alamat pertama itu apa halus ngendikan nih kan gitu tuh. Tidak teriak-teriak. Nah, nggih. Nah, coba Ustaz mau nanya, sing ganteng itu, ayo anaknya Bu Safin, sing ganteng kalau punya keinginan gimana? Ngerayu ibu Ngerayu, ya, ya, di pondok kan, kan gitu kan. Kalau udah punya keinginan, dia berusaha bagaimana dia mendapatkan keinginannya. Kan itu tak? Nah, itu. Para santri yang mulia. Sekali lagi ini kita bicara tentang apa sih? Bicara tentang ternyata penting kita itu belajar tentang al-hub ini di usia sekarang. Jadi kalau ada ya orang yang memahami, oh nggak cocok Ustadz, aku udah nggak muda lagi, ya gitu kan? Kan nggak ada yang menyatakan jenengan masih muda. Yang masih muda itu cuma ada satu di sini. Ya, itu. Ustaz. Betul, Ustaz. Cuman Ustaz. Kok bisa? Ya iyalah. Gitu ya. Muda dan tua nggak ada hubungannya dengan usia ternyata. Hubungannya dengan apa? Karya kebaikan. Semakin banyak karya kebaikannya, semakin muda. Itu dalam kitab apa? Jadidu hayataka. Ada kitab Jadidu perbaharuilah hayataka hidupmu. Dalam kitab itu gitu ya. Nah, mungkin suatu saat ya nanti kita yuk kajian kitab, kita bedah buku, podah kitab tentang itu cakep sekali ya. Jadidu hayataka, perbaharuilah hidupmu. Ya. Boleh nanti suatu saat kita belajar itu ya. Kita bedah kitab itu apa yang dimaksud dengan perbaharuilah hidupmu. Gitu. Berarti orang-orang yang sudah mempunyai kebutuhan dan kesadaran pada hidupnya biasanya udah usia apa? Usia panjenengan. Kalau masih muda buru-buru mikirin jadid. Kalau dia masih jadid itu baru. Gitu ya. Kalau jenengan sudah apa? Baru lawannya apa? Lama. Iya. Nah, ya kalau barang berarti gimana? Kalau barang lama sama barang baru bagus mana? Barang Baru. Belum tentu. Banyak barang yang lama lebih mahal daripada barang baru. Yang baru, yang bagus baru itu saja. Iya. Jadi belum tentu yang barang lama itu lebih buruk daripada barang baru. Bahkan justru faktanya banyak yang barang baru lebih buruk daripada barang lama. Gitu ya. Ini Ustaz mau nanya. Ngasih tahu ya. Ustaz itu kan setia dengan mobilnya Ustaz. Ya. Ya sampai sekarang sudah waktunya beli tapi belum boleh. Sama dia ya udah kan harus taat toh. Nah, ternyata setelah diteliti ini sudah 5 tahunan ini punya Ustaz. Kan waktunya kan itu. Ini ternyata mesinnya lebih bagus daripada keluaran terbaru 2023 atau 2024 ini mesinnya ya. Gitu. Performa mesinnya gitu. Biasanya kalau produk-produk tua itu kadang segala sesuatunya lebih baik gitu katanya. Tergantung perawatan Ustaz. Ya itu ya. Jadi maka kalau anak muda sama anak muda kalau sudah tua anak apa orang? Orang. Anak muda dan orang sudah dewasa atau tua berbeda. Ada perbedaannya di situ tadi. Oke, baik cukup ya. Ini ini terkait dengan begini. Orang yang muda dan orang sudah matang usianya seperti panjenengan mensikapi cinta itu berbeda gitu ya. Kalau misalnya kalau yang anak muda kalau dia itu mencintai kemudian dia itu tidak terbalas cintanya ngapain? Jika ditolak dukun bertindak.
Oh iya. Dua jam. Koko Maria. Ya, kalau sekarang kan berbeda itu, yang Dekengan Pusat beda ya. Jadi asmara ditolak, sholawat bertindak ya. Gitu ya. Itu Sehali punya Sholawat kaosnya. Abinya Sehali punya kaosnya itu. Gitu ya. Dekengan Pusat. Kaos putih, kaos hitam panjang begitu, ada tulisan begitu. Ini. Jadi kalau kita pakai bareng itu kayak ya kayak anak dan abinya. Oh iya bener sih ya, abi dan anaknya. Ya. Tulisannya sama, depannya Dekengan Pusat, belakang tulisannya gitu. Asmara ditolak, sholawat. Sholawat bertindak. Sholawat Gitu. asmara hancur, Jadi, sholawat meluncur. iya, nah itu betul itu. Nah, itu. Kan bahasanya ya. Jadi mereka yang muda mungkin begitu, tapi kalau orang tua beriman, orang sudah dewasa, gitu ya. Orang yang muda ketika dia bicara cinta, dia bicara sesuatu yang mendasarinya adalah secara fisik. Kalau orang tua atau orang dewasa mencintai itu berdasarkan maknawinya, gitu ya. Kalau anak muda cenderung dilihat, kalau laki-laki dianya cantik enggak itu perempuan. Kalau perempuan lihatnya ganteng enggak itu gitu. Tapi kalau orang dewasa ngelihatnya gimana? Gimana tanggung jawabnya dia? Dia agamanya gimana? Begitu. Betul atau betul? Betul. Gitu ya. Maka ketika orang dewasa itu memahami cinta tidak sekedar bahwa cinta itu hanya tampilan fisik gitu. Bahkan gitu ya, ada orang sudah usia 60, dia seorang perempuan, dia ditinggal mati suaminya, dia itu masih pengen menikah lagi loh. Kenapa coba? Berarti dia masih punya cinta nggak? Masih. Tapi sudah levelnya berbeda. Gitu ya. Artinya dia pengen masih ada yang menemaninya sampai usia tua renta. Ayo kita menua bersama. Begitu. Jenengan masih pengen pasangan nggak sih? Yang sudah nggak punya pasangan masih pengen? Enggak, Ustadz. Sudah enggak? Mana hidup Jangan itu. Ustaz kayak nanya apa aja. Pasti Bu Natewi yang jawab enggak itu. Saya yang jawab. Kirain Bu Natewi. Saya yang jawab. Iya Bu Natewi kan, benar. Betul. Ustadz itu punya Ustadz itu punya link gitu ya. Linknya apa? Ada pesantren lansia. Dijodohkan. Ndang daftar. Ayo siapa yang mau daftar? Gitu ya. Ternyata seenak-enaknya sendiri lebih enak berdua. Kalau nggak Tapi percaya kadang-kadang tanya orang itu. negatif thinking dulu loh Ustadz. Alah Nah, umur itu. saono kok isi arep rabi ngono. Padahal kan bukan ke situ. Kita nggak usah peduli pandangan orang lain. Yang kita pedulikan diri kita, orang lain nggak orang lain nggak membiayai kita. Nah, orang lain betul, tidak Ustaz. ngurusin kita. Betul, Gitu toh? Pak Ustadz. Betul Pak. Betul, Masya Allah. Ini dia. Oh, keluar nih suaranya Miswa. Membenarkan. Betul. Membenarkan. Jadi maksudnya Selalu kalau menyimak Pak Ustadz, kajian Ustadz. Alhamdulillah ya gitu. Ternyata sekali lagi kalau usia sudah dewasa ya atau tetap kita membutuhkan pasangan, tapi sudah tidak lagi bicara cinta seperti anak muda. Betul Ustadz. Bicara tanggung jawab, bicara kebersamaan. Ya, yang di situ kalau kebersamaan kan ada yang nemenin.
Nggih, Ustaz, leres. Apalagi Teman anak-anak hidup, sudah Ustaz. besar semua. Nah, betul. Ayo Pak, komentarnya sing agak panjang dikit, Ya, Pak. lanjut. Nggih, teman hidup, Ustaz, Teman berbagi. hidup maksudnya apa teman hidup? Alhamdulillah. Ya, bersama menghadapi kehidupan Menua. niki ngoten lho. Masya Sambil Allah. kita niku anu Bersama dalam mengulas menghadapi ibadah, menjalani ibadah kan ngoten. Oke. bersama. Oh, Masya Men- Allah. Menua bersama ya Pak. Nah, itu Makanya dia. Bunda Tewi, Bunda Tewi. Udah Dewi Bunda pengen Dewi segera daftar. Kelak. Masya Allah. Ya. Oke, baik. Jadi gitu. Nah, kita kembali berarti dari sini kita berarti arahnya kalau sudah dewasa berarti arahnya kemana kalau udah dewasa? Arahnya adalah ke mahabbatullah. Cinta kita kalau udah bicara cinta kita arahkan kepada bukan ke makhluk lagi, tapi kepada Sang Khalik. gitu ya. Jadi kita makanya dalam kitab Raudatul Muhibbin sama kitab yang kedua tadi apa? Risalatul Hub. Risalatul Hub itu surat cinta. Di situ ada ayatul hub. Ada tanda-tanda cinta kepada Allah. Ayo kita bahas tanda yang pertama. Dan nanti jenengan persani, jenengan masih ada nggak tanda itu? Gitu nggak? Tanda pertama adalah terkait dengan pandangannya. Berarti terkait dengan Mata. tanda cinta yang pertama itu ketika kita tidak pernah jemu memandangnya. Bahkan kalau nggak memandang kita merasa ketagihan, merasa ada sesuatu yang hilang. Gitu. Ini tanda pertama loh ya. Kita itu tidak pernah jemu memandangnya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat pasangan kita, kemudian kita kok semakin tidak jemu, nah dia menemukan emas, menemukan lu'lu' wal marjan, menemukan cahaya. Gitu. Kenapa? Pertama, mata itu ya hubbul, mohon maaf, mata itu babul qulub. Mata itu apa tadi? Pintunya. Pintu. Dan dari mata ini akan terungkap semua yang tersimpan di hati dan menyebabkan semua rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nah, gitu ya. Kadang kita lebih mudah dan jujur mengungkapkan rahasia hati dengan mata daripada mengungkapkan rahasia hati dengan lidah. Betul tidak? Kalau orang mengungkapkan rahasia di hati dengan lidah, kadang dia salah, kadang dia berbohong. Tapi kalau sudah mata yang mengungkapkan, menyampaikan rahasia hati, itu lebih jujur. Lisannya ngomong cinta, tapi matanya mau menandakan kebencian, bisa nggak? Bisa. Bisa, Ustaz. Aku ngelihat dirimu wis bosen tahu, gitu mata ngomongnya begitu. Lisannya ngomong aku masih sayang kok gitu. Tapi mata menunjukkan suwebelah melihat kamu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, tapi nggak ada di sini ya, di sono-sono. Ada. Insya Allah nggak ada, Ustaz. Di sini nggak ada toh, adanya di sono ya. Jadi gitu. Jadi begitulah. Ya. Yang kedua mata itu selain apa tadi? Selain babul qulub, mata itu juga babur ruh, pintu gerbangnya jiwa. Oke, jadi gini. Maka salah satu dari ciri dari cinta itu ayatul hub yang pertama, kita itu nggak jemu memandang. Seorang pecinta tidak akan jemu memandang yang di cinta.
Pasti pandangan seorang pecinta, orang mencintai selalu tercurah kepada orang yang dicintainya. Apapun lakukan kekasihnya itu dan kemanapun perginya. Di mata seorang pecinta, kekasih itu ibarat apa? Mata. Barat permata. Iya, permata yang bersemayam di dalam hatinya. Ya, sosok yang selalu ada gitu. Maka kenapa ada seorang penyair, dia menuliskan syairnya. Gitu ya. Sungguh ajaib katanya. Betapa ingatanku kepadanya terus tertuju. Gitu ya. Seorang pecinta itu ingatannya terus tertuju kepada kekasihnya. Kutanyakan tentang dia pada siapa, padahal dia bersamaku gitu. Jadi dia itu sebenarnya bersama dengan kekasihnya, tapi dia apa? Dia selalu bertanya kepada siapapun gitu. Kekasihku di mana padahal dia sedang bersamanya. Gitu ya. Artinya apa? Mataku terus mencari padahal dia melekat di hitam mataku. Dan di hatiku merindunya padahal dia melesak di tulang rusukku. Pandangan seorang pecinta memang selalu terpaku pada orang yang dicintai. Seperti apa? Seperti lagunya siapa itu? Almarhum siapa? Yang di Solo itu. Siapa itu? Didi Kempot. Iya. Didi Saya Kempot. kuto gitu ya. Lalu Iya tak? Sewu ati terus tak takoni. Terus gimana? Nanging kabeh ora mengerteni. Terus yang keempat? lungamu Wong padahal dideketi loh. 5 tahun anggon goleki. Masya Allah. Asik. Wong ini Indonesia golek ini ning Hongkong ya ra ketemu ya. Lah itu gak bakal ketemu Sat. Ora gatuk. Iya. Ana wong Wonogiri tinggal di Batam golek nang wong Hongkong ketemu ya ono. Lah akhirnya dadi siji Ustaz. Iya. Allah Akbar. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahasia Allah Ustaz. Iya. Coba. Rahasia Mungkin ilahi. Alhamdulillah. Iya itu. Dan akhirnya tak bawa sowan ke Karanganyar gitu Ustaz. Iya, Ke Masjid ketemu Agung. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini ini ciri yang pertama ini menunjukkan kebaikan. Jadi berarti kalau kita mahabbatullah mencintai Allah berarti apa ya? Kita nggak akan jemu memandang Allah. Memandang Allah yang dimaksud apa? Satu, nggak pernah jemu kita membaca Quran karena Quran itu apa? Surat cinta Allah. Surat cinta dari Allah. Surat cintanya Allah. Kalau Allah, perkataan Allah, firman Allah gitu. Jadi kalau kita itu mencintai Allah, kita itu nggak jemu membaca surat cintanya dari Allah. Yang kedua, setiap kita melihat sesuatu yang ada di alam semesta ini, kita selalu ingat, oh itu karyanya kekasihku yaitu Allah. Gitu. Sehingga Ibnu Arabi pernah berkata, kalau orang sudah sampai mahabbatullah level tinggi, kalau melihat gunung, dia mengatakan hawa. Dan tidak mengatakan la huwa gitu. Melihat gunung dia merasakan Allah hadir. Ini artinya gunung itu apa? Ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat ciptaan Allah kita merasakan dan meyakini Allah itu maujud, Allah itu ada begitu. Ingat kepada Allah kan itu ya. Kan itu ya. Maka dari sini ciri dari yang pertama tadi apa? Bahwa dia tidak pernah jemu memandang kekasihnya. Itu ciri cinta pertama. Mohon maaf, ayatul hub yang pertama. Tanda-tanda cinta yang pertama. Gitu ya. Nah, maka tadi Ustaz sampaikan mata itu hubur ruh. Mohon maaf, babur ruh, pintunya jiwa. Ya, gerbangnya jiwa, gerbangnya ruh. Maka melalui tatapan jiwa, melalui tatapan mata, rasa jiwa bisa diungkap. Melalui tatapan mata, pesan jiwa beserta kedalaman isinya dapat disingkap. Gitu ya. Begitu. Maka tatapan orang sedang jatuh cinta tak akan berpaling dari orang dicintainya. Pengennya dia yang lihat terus.
Tatapannya akan mengarah mengikuti gerak mata sang pujaannya. Jadi sang pujaannya melangkah kemana dia ikuti gitu ya. Gitu ya. Nggak perlu tinggal di Jember, tinggal di Batang pun juga saya ikuti gitu kata Bu Marfuah. Gitu. Oke. Iya, itu. Itu tanda yang pertama. Ayo kita masuk tanda yang kedua. Tanda yang Kedua. Jadi tanda kedua itu perhatikan. Tanda kedua itu selalu menundukkan pandangan ya, jika sang kekasih sedang memandangnya. Jadi dia itu kalau dilihat kekasihnya, dia itu nggak berani menatap. Nah, itu. Setiap kali seorang pecinta dipandang oleh kasihnya, dia pasti akan langsung menundukkan pandangannya dan terus memandang ke bawah. Hal ini kenapa terjadi? Karena ada perasaan segan terhadap Betul. orang yang dicintainya. Ada perasaan malu terhadap sang kekasih. Kemudian yang ketiga ada penghormatan kepada sang kekasih yang tersemat di dalam hatinya. Gitu. Beda dengan ketika seorang punggawa kerajaan. Kalau lagi rapat dengan sang raja lagi memberikan titahnya, semua gimana? Semua nunduk. Nunduknya kenapa? Takut. Takut dan ada penghormatan gitu ya. Gitu ya. Kan itu. Kan gitu tuh kalau raja gitu ya. Apalagi ini raja di raja, yaitu Allah Ta'ala. Ya. Al-Malikul Mulk. Seorang raja dari para raja. Gitu toh. Yang itu ya. Yang itu. Maka seorang raja akan selalu menganggap tidak sopan bagi lawan bicaranya ketika raja ngajak ngomong, lawan bicaranya memandangnya gitu ya. Ini. Gitu. Terkait dengan hal ini Rasulullah pernah menyampaikan gitu ya. Rasulullah pernah melakukannya terkait dengan kesempurnaan adab Rasulullah pada malam Isra Mi'raj di bulan ini, ya. Pada saat malam Isra Mi'raj itu kan ketika Mi'raj itu kan Jibril hanya bisa ngantar sampai mana? Sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atasnya ada Lauful Mahfud, di atasnya lagi arsy-nya Allah, kan itu tak? Dari Sidratul Muntaha ini Jibril udahlah, hai ya Rasulullah, naiklah sendiri, nanti diantar sama Al-Barqi, sama Al-Buraq menghadap Allah, kan itu. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, maka apa? Mazaghal basyaru wa ma tagha, gitu ya. Penglihatan Rasulullah tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampaui batas. Gitu ya. Dia itu memandang Allah tapi tidak melampaui batas dan pandangannya tidak berpaling. Gitu. Gitu. Itu ya. Jadi begitu. Jadi kalau orang seperti ini kadang seperti ya ini ya, anak muda yang masih malu-malu ya. Ya gitu. Kalau dia itu naksir gitu ya. Dia itu deketin ngomong itu gimana? Malu-malu. Dia itu kalau bahasa sekarang salting ya. Dilihat kekasihnya malah salting. Gitu kan. Gitu. Padahal dalam hatinya lihat terus aku ya, lihat terus aku gitu. Ini yang ketawa ini pasti pengalaman ini. Kok Ustadz menyampaikan apa pengalaman Ustadz? Tidak sih. Tapi Ustadz kan sering diundang ngisi kajian tentang cinta. Itu kan. Jadi Ustadz baca dari berbagai literatur. Gitu ya, dari kitab-kitab klasik kan. Kalau Ustadz dulu kan kenal Umi saat khitbah, saat melamar. Kan itu kan?
Gitu ya. Cinta itu tumbuh seiring dengan setelah akad nikah. Tapi kan pasti deg-degan juga, Ustadz. Enggak deg-degan, kita bukan deg-degan tapi takut. Iya. Aruf. Saya itu ketika di malam pertama itu takut Ustadz itu. Dulu kan Ustadz itu diajarin ya. Berarti dulu itu bahwa seorang laki-laki itu maupun perempuan seharusnya ghaddul basar, menahan sebagian pandangannya. Dulu Ustadz kan enggak boleh. Bahasanya Ustadz itu dulu itu bahasanya dalam tanda kutip seperti dipingit begitu loh. Jadi suruh bahasa di itu ya udah suruh fokus belajar gitu kan. Kemudian tidak mengenal TV, radio kayak gitu loh. Jadi suruh belajar kitab dulu kan gitu. Nah, terus kemudian kalau ketemu perempuan takut. Bahkan pernah disuruh ke Surabaya gitu, suruh jalan gitu. Ustaz, kalau jalan nundukin pandangan. Ketika jalan di pandangan nggak tahu di depannya ada taksi yang parkir, tabrak itu, kita nabrak taksi. Itu dulu. Kalau dulu nundukin pandangan gitu. Kalau sekarang kalau dulu ketemu wanita berpaling Ustaz, tempat yang lain. Sekarang ketemu wanita berpaling ke wanita itu. Iya. Kalau ngajar kan nggak boleh berpaling ke tempat yang lain. Gitu ya. Iya, Ustaz. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi oke, kembali ke soal bahwa tanda yang kedua itu tadi terkait di kita itu ini. Kita itu kalau memandang kasih kita itu merasa malu, merasa sungkan begitu ya, gitu ya. Tapi hakikat hati kita tidak berpaling memandangnya. Gitu. Maka kalau kita nunduk ketika dipandang gitu, seorang perempuan misalnya begitu, maka dalam hatinya bilang apa sebenarnya? Seperti tadi, jangan berpaling dariku, pandanglah terus aku gitu. Gitu ya? Baik. Nah, tanda yang ketiga ini agak cepat ya. Ini Ustaz selesaikan dulu nggak apa-apa ya. Ini tanda yang ketiga dulu, yang ketiga Ustaz selesaikan ya. Ini tanda yang keempat nanti yang akan datang. Tanda yang ketiga adalah dalam kitab Risalatul Hub dan Raudhatul Muhibbin ini. Tanda yang ketiga itu apa? Bahwa orang yang memiliki cinta itu banyak mengingat, banyak membicarakan tentang dirinya, dan banyak-banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Gitu. Banyak mengingat. Kalau mengingat berarti apa? Ya tadi betul. Kalau ada sebagian orang itu memaknai cinta itu apa-apa ingat dia. Mau apapun ingat. Iya. Ya gitu. Coba kalau ini kita terapkan, kita aplikasikan pada konsep mahabbatullah kan itu. Ya, itu luar biasa karena banyak mengingat bagi pada pasangan pada manusia, misalnya suami istri itu kadang kalau sudah nikah 10 tahun 20 tahun itu banyak mengingatnya berubah jadi sedikit mengingat. Kalau dulu apa-apa, Beb sudah makan belum Beb? Aku mau makan nih. Gitu. Sekarang makan aja. Betul atau betul? Udah hambar. Jadi mengingat berarti bahasanya apa? Zikr. Zikir itu mengingat artinya. Ya. Yang kedua membicarakan berarti menyebut. Berarti ini apa? Dengan apa? Lafaz, dengan biqaul, dengan diucapkan, membicarakan itu mengucapkan. Menyebut namanya. Kita itu dikit-dikit menyebut namanya, dikit-dikit menyebut sesuatu yang melekat pada dirinya begitu. Coba kalau kita apa-apa kita kata ya salam, kita baca ya rahman gitu. Luar biasa hidup kita. Ya rohim.
Ya Rahim, kita itu kalau ini ilahi, ya Allah gitu. Kita gitu, luar biasa. Gitu ya. Jadi artinya Allah merintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun gitu ya. Kan sudah ada itu kan hadis qudsinya. Barang siapa, ada yang tahu nggak? Barang siapa yang mengingatku, kata Allah, pada saat apa? Dia bahagia, gitu ya. Maka aku akan mengingatnya, kata Allah, ketika dia dalam kondisi Bersedih. ya. Diulang, gimana? Salah satu mengulang. Barang siapa? Siapa mengingat Allah di saat bahagia, maka Allah akan mengingatnya di saat sedih. Iya, maka Allah akan mengingatnya pada saat sedih. Gitu kan? Nah, kenapa kok ada hadis ini gitu ya? Ya, karena banyak orang kalau sudah bahagia dia lupa Allah. lagi sedih aja dia itu sok ini. Allah. Oh iya, dia itu sok khusyuk, ya Allah, dia nyebutin nama Allah gitu ya. Betul atau betul? Betul. Gitu kan? Jadi ketika maka ini dibalik kan, barang siapa yang mengingat apa tadi, mengingat Allah ketika apa? Saat lapang, gitu kan? Maka Allah akan mengingat kita saat kita apa? Sedih. Saat kita sedih kan gitu. Itu hadisnya wonten ya. Kan itu. Ada apa nih? Hadisnya pripun? Ustadz yang tahu. Pripun hadisnya? Ya, apa? Ata'arrafu ilallahi fir rakha ya'rafuka fis siddah gitu ya. Kalau kita itu mengingat Allah, mengenali Allah di saat kita senang, niscaya Allah akan mengenali kita, mengingat kita ketika kita Sedih. Susah. susah kan itu. Ta'arufu ilallah fir fir rakha ya arifuka fi sada. Itu ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik gitu ya. Jadi itu yang keberapa ini tadi? Yang ketiga. Ya. Tandanya apa? Banyak mengingat, banyak membicarakan, dan banyak menyebut-nyebut namanya. Kan itu ya. Jadi seperti itu. Baik, yang dimuliakan Allah. Mungkin begitu untuk kajian kita hari ini. 1 jam 8 menit 39 detik. Ya, mohon maaf kelebihan 8 menit lebih ya. Ya. Ya, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan ayatul hub yang keempat di pertemuan yang Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Allahumma. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita akhiri kajian kita di pagi ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bilai sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan, panjang umur. Amin, amin. Semoga jenengan sedaya nggih demikian ya. Ustaz, Yang undur diri rumiyin.